Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 13 sampai 17 Januari 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja. Dan juga jangan lupa ya, menonton video uploadan terbaru di YouTube Antek Saham. Jadi yang belum join ke Telegram boleh langsung join menggunakan link yang ada di deskripsi secara gratis. Benefit yang akan kalian dapatkan secara gratis yaitu saham-saham menarik setiap harinya ya. Jadi kalian boleh join ke sana dan mendapatkan benefit tersebut. Antek Saham juga membuatkan grup premium khusus yang mau join saja ya ke premium. Jadi untuk join ke premium ini kalian akan mendapatkan banyak benefit jika sudah join. Dan cara joinnya ada dua cara, ada dengan cara berbayar dan ada dengan cara yang gratis. Kalian bisa memilih nantinya. Untuk info selengkapnya boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Nah, kalian akan mendapatkan benefit yang ada di sini jika sudah join ke premium. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube ya. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya juga, dan bisa konsultasi di kolom komentar YouTube. Dan juga kalian jika ingin lebih banyak benefit lagi, kalian bisa upgrade ke biaya yang 39.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan lebih banyak benefit juga di sana, yaitu salah satunya mendapatkan analisis saham IPO, kemudian mendapatkan link supaya ikut market update di tiap minggunya. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan. Oke, untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Sesuai dengan analisa kita, karena saham cuan ini masih dalam pergerakan naik yang sangat bagus ya, maka dia berhasil melanjutkan kenaikannya di minggu yang lalu dan mencapai resisten di 13.325. Dan di sini ATH-nya sudah tercapai di 13.750 dan sudah membuat ATH yang baru di tanggal 8 Januari di angka 14.025. Jadi di sini untuk cuan ATH terbarunya di 14.025 ya. Ya, di sini 14.025 dan menariknya di sini sudah membuat sebuah rejection ya. Di area resisten ini pergerakan dari cuan sudah membuat rejection, jadi ada potensi cuan akan mulai terkoreksi ya. Karena jika kita lihat sejak rally dari bawah sini dari tanggal 3 Desember belum ada rejection yang cukup atau koreksi yang cukup signifikan terjadi pada cuan, jadi ada potensi dia akan koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk cuan selama di area di bawah area 14.000 maka ada potensi cuan akan koreksi dulu sebelum melanjutkan pergerakan naik. Target koreksi kita yang pertama di area ini ya. Area di sini 12.000 sampai 12.425. Lalu area koreksi kedua di area 10.500 sampai 11.000. Oke. Jadi ada dua target koreksi dari cuan untuk minggu depan. Jika kita lihat di time frame 1 jamnya, nah terlihat ya di sini mulai ada rejection di area resisten. Jadi ada potensi Jadi ada potensi cuan akan mulai terkoreksi ya di minggu depan dan bergerak turun ke target koreksi kita seperti yang tadi. Jadi di sini karena ada rejection di area resisten maka cuan ada potensi bergerak turun ya. Tapi jika minggu depan cuan bisa close di atas 13.750 maka dia akan melanjutkan pergerakan naiknya sampai kita hitung menggunakan Fibonacci ya. Sampai ke angka dia bisa naik sampai 14.400. Kemudian ke area 15.500 ya atau 15.800 dari sini. Jadi untuk cuan pantau satu area atau satu harga ya di angka 13.750. Ini saya hapus dulu. Ini resisten untuk cuan. Jadi di sini akan saya buatkan untuk cuan pantau resisten 13.750. Jika di breakout maka cuan akan melanjutkan pergerakan naik ke area yang di sini ya. Pergerakan naik ke sini ke area target kita yang pertama di 14.400. Kemudian yang kedua di 15.825.
Tetapi jika tidak mampu breakout resisten 13.750, maka cuan akan koreksi dulu ke area demand di sini ya. 12.000 sampai 12.425. Jadi boleh pantau satu resisten pada saham cuan. Jika kita cek secara volumenya, nah di sini didukung juga ya, mulai ada jualan dari asing dan juga volume dari bandar di sini sudah mulai mengecil ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang negatif pada cuan sehingga nanti cuan bisa bergerak turun. Jika kita lihat volumenya, nah terlihat di hari Jumat tanggal 10, untuk broker summary-nya terlihat normal saja atau netral, tidak ada volume yang signifikan. Kita tarik dari tanggal 9 ya, dari tanggal merahnya. Nah, di sini baru terlihat kalau ZP, DP, LG buangan dengan volume yang cukup besar. Tapi jika kita tarik 1 minggu terakhir, maka masih akumulasi sebenarnya di sini. Jadi secara broker summary mingguannya masih sangat bagus, tapi hariannya sudah mulai kurang menarik ya, karena ada distribusi dari ZP dengan volume yang besar. Jadi ada potensi cuan akan terkoreksi dulu dalam jangka pendek, dalam jangka waktu yang pendek ke area 12.000 sampai 12.425. Jadi boleh pantau satu resisten pada saham cuan di angka 13.750. Jika di breakout maka akan lanjut naik, tetapi jika belum maka ada potensi cuan akan bergerak turun. Jadi yang punya barang di bawah sebaiknya boleh di SOS ya, sell on strength, sehingga nanti kalian bisa buy lagi di bawah. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA yang sempat di-mention juga ya di kolom diskusi Telegram. Jadi untuk TPIA boleh kita lihat ya di sini. Memang kita terkena stop loss ya, dan juga di minggu yang lalu saya katakan kalau TPIA berpotensi terkena stop loss karena candle di hari Jumat sudah mendominasi merah dan bisa melanjutkan penurunannya. Di sini kita terkena stop loss sebesar 9%. Jadi untuk TPIA kita cut loss ya. Oke. Di sini akan saya hapus dulu. Untuk pergerakan TPIA selanjutnya secara view saya akan cenderung turun ya. Ke area support dulu di 6325, lalu ke area demand 5.600 sampai di 6.000. Dari sini alasan saya untuk membuat view turun karena dia di sini sudah membuat pola downtrend ya. Dia tidak mampu bertahan di atas area demand sehingga dia bergerak atau melanjutkan penurunannya. Dari sini boleh kita lihat ya. Sini dia turun lower high, turun lagi lower low, lower high, dan potensi membuat lower low lagi di sini. Jadi dengan teknikal seperti ini maka TPIA akan melanjutkan penurunannya ke support 6325. Jika kita lihat dari segi broker summary-nya ya, apakah ada distribusi atau ada akumulasi selama turun. Dari sini terlihat kalau satu minggu terakhir ada distribusi dari BB, YU dan CC, sedangkan yang beli dari retail ya XC, tapi yang selanjutnya ada dari broker yang cukup bagus, tapi secara volume kalah ya di sini. Jadi dengan ini untuk TPIA seharusnya lanjut bergerak turun ya. Volume di hari Jumat tanggal 10, oke, ada distribusi dari HP ya di sini dan juga CC, tapi AK-nya mulai beli kembali ya di sini. Jadi secara broker summary-nya pada TPIA sebenarnya masih netral saja atau normal. Tapi secara teknikal ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ke support 6325 dulu. Jadi untuk TPIA pantau satu support di angka 6325. Jika support ini di breakdown maka TPIA akan lanjut bergerak turun ke area demand 5.600 sampai 6.000. Tetapi jika tidak break support 6325 maka dia akan bergerak naik kembali ke area supply 7475 sampai 7275. Jadi boleh pantau satu area sama seperti cuan yang tadi. Pantau satu area pada saham TPIA yaitu support 6325. Jika di breakdown maka akan lanjut bergerak turun, tetapi jika tidak maka ada potensi TPIA akan rebound ke area supply ya. Ini supply pada TPIA. Jika kita cek secara time frame 1 jamnya, oke, masih kuat ya untuk penurunannya. Di sini ada gap down di closing sebesar 0,73%. Ini menjadi sesuatu yang buruk ya pada TPIA karena dominasi turunnya sangat besar ya di sini. Jadi dengan ini TPIA sangat potensi untuk melanjutkan pergerakan turun. Jadi untuk TPIA sebaiknya wait and see dulu di minggu depan sampai nanti dia membuat konfirmasi untuk bergerak naik. Jadi sudah kurang menarik ya untuk masuk sekarang di TPIA karena secara view-nya akan lebih cenderung bergerak turun. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam.
Untuk Antam ini masih bolak-balik ya di area support dan resisten kita, support 1385 dan resisten 1650. Dari sini trading plan kita kembali floating loss ya di sini. Sebesar dari area average sebesar 2%. Jadi untuk pergerakannya sebenarnya masih sangat bagus. Jadi untuk Antam boleh kalian hold sesuai dengan trading plan kita ya di sini. Untuk area demand-nya saya hapus ya karena sudah tidak terlalu valid. Nah, di sini untuk pergerakan Antam ini potensi membuat double bottom ya. Ini bottom yang pertama yang di bawah, lalu naik membuat neckline, turun lagi membuat bottom yang kedua, dan ada potensi Antam akan bergerak naik kembali sehingga nanti bisa break area neckline-nya. Jadi untuk Antam ini sebenarnya masih bagus secara teknikal, dan jika kita lihat secara broker summary-nya, oke, broker summary-nya 1 minggu terakhir kurang bagus ya. BK di sini sudah mulai jualan kembali dan yang beli rata-rata dari retail ya. Di hari Jumat, apakah ada volume? Oke, di sini BK masih jualan, yang masuk ODAK. Nah, di sini volume dari AK ini cukup bagus ya, sehingga ada potensi Antam akan bergerak naik di minggu depan. Oke, jadi selama asing beli pada Antam ini, maka bisa dipastikan saham Antam ini akan bergerak naik ya. Oke. Jadi untuk Antam masih bagus, asalkan dia bertahan di atas support 1385 atau di area support kita. Dan juga secara broker summary-nya atau transaksi hariannya, di hari Jumat kemarin ada broker AK yang membeli sebesar 9 miliar. Jadi dengan ini ada potensi Antam akan bergerak naik. Nah, target naik terdekat ke sini ya, ke area supply atau neckline yang tadi. Di angka 1530 sampai 1560, jadi ada potensi dia akan naik jangka pendek ke area ini. Untuk melanjutkan pergerakan naik, maka dia harus bisa breakout dulu area ini. Jika bisa di breakout, maka Antam akan lanjut bergerak naik ke target kita di resisten 1650. Jadi boleh pantau area-area ini, support di 1385, resisten di 1650, dan supply di 1530 sampai 1560. Jadi pergerakannya akan lebih cenderung bergerak naik turun di sini ya. Nah, bisa saja nanti untuk pergerakan Antam ini akan turun dulu ya. Bisa saja dia turun dulu, turun ke area support, lalu bergerak naik kembali. Nah, di sini, asalkan dia bisa bertahan di atas area support, maka pergerakannya masih akan lebih cenderung bergerak naik. Nah, maka dari itu pantau area-area tersebut pada saham Antam. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Pegas. Nah, Pegas ini cukup bagus ya. Di sini kita sudah taking profit sebesar 8%. Di sini kita sudah bersabar ya menunggu cukup lama dari tanggal 24 Desember ya di sini. Jadi kita sudah menunggu cukup lama pada Pegas, tapi penantian kita atau penungguan kita pada Pegas ini sudah diberikan dengan terkenanya taking profit atau area taking profit kita di tanggal 6 Januari atau di hari Senin. Dan di sini kita sudah taking profit sebesar 8%. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry pada Pegas, maka happy cuan untuk teman-teman sekalian. Di sini kalian bisa mendapatkan profit sampai 8% secara gratis dan di market cap yang besar juga. Jadi bukan di gorengan yang market cap-nya yang kecil, tapi di market cap di saham yang market cap-nya besar, sehingga kalian bisa masuk dengan porsi yang besar juga dan kalian bisa cuan di sini. Oke. Jadi yang sudah cuan pada Pegas boleh absen dulu di kolom komentar supaya saya semakin semangat memberikan insight-insight secara gratis kepada teman-teman sekalian. Oke. Dari sini kita lihat bagaimana view Pegas untuk selanjutnya. Karena trading plan kita sudah valid ya atau sudah terbentuk, maka di sini akan saya hapus dulu ya untuk trading plan-nya. Oke. Untuk pergerakan Pegas selanjutnya adalah ke area 1750 ya. Nah, di sini jika kita lihat lagi ke sebelah kiri ada resisten di sini di 1800. Yang menjadi target selanjutnya pada Pegas. Oke, kesini dulu ya. 1750. Oke. Nah, di sini juga Pegas break dari trend line-nya. Resisten trend line di sini. Nah, break di sini dan sudah rejection juga atau sudah koreksi. Di sini sudah koreksi, turun untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik. Jadi ada potensi Pegas akan sideways kembali ya naik turun di sini lalu bergerak naik ke target kita. Jadi untuk Pegas sebenarnya masih boleh di hold yang belum TP. Hold dengan target di 1750 sampai 1800. Asalkan Pegas ini bisa bertahan di atas. Sini saya hapus dulu ya beberapa. Asalkan Pegas bisa bertahan di atas area ini ya. Ada sebuah area demand pada Pegas di angka
Saya buatkan 1590 sampai 1630. Oke. Jadi selama Pegas di atas area ini, maka pergerakan Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke target kita di resisten 1570 sampai 1800. Jika kita lihat secara broker summary-nya harusnya akumulasi ya. Dari pergerakannya harusnya akumulasi. Dan juga terlihat di tanggal 10 Januari masih akumulasi ya di sini. 1 minggu terakhir, nah terlihat volume dari AK dan BK sangat besar sehingga Pegas bisa bergerak naik. Oke. Jadi Pegas masih bisa dipantau untuk minggu depan atau bahkan sampai 1 bulan ke depan. Oke, jadi view-nya masih sama. Ada potensi dia akan turun dulu ya. Turun lagi sehingga nanti bandarnya bisa beli lagi ya. Beli lebih banyak, turun ke area demand, lalu lanjut bergerak naik. Jadi pantau saja satu area demand pada Pegas yang bisa menjadi area pembelian teman-teman ke depannya nantinya. Oke, jadi pantau area demand 1590 sampai 1630. Selama di atas area ini maka Pegas akan bergerak naik, tetapi jika area demand ini di breakdown, maka Pegas akan bergerak turun kembali ke area support di sini, di angka 1475. Oke, jadi boleh pantau satu area pada saham Pegas. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Yang ingin join ke premium boleh langsung hubungi admin, karena untuk sekarang lagi ada program join ke premium secara gratis. Jadi kalian tidak dikenakan biaya untuk join ke premium. Sekian dari saya, terima kasih.